Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji dan guru Pamong program profesi guru tahun 2023 Universitas Negeri Gorontalo. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yasir. Saya seorang mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 di Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan ini, hari Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2003 dengan mengambil materi perulangan atau looping dengan peserta didik kelas 10 dengan konsentrasi keahlian pengembangan perangkat lunak dan JIM. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Kita mulai hari ini pembelajarannya, yaitu praktikum, di mana pekan lalu kita belajar masih teorinya. Hari ini kita coba untuk berpraktek seperti apa yang kita jelaskan pada pekan lalu. Sebelum saya lanjut, saya akan mengabsen terlebih dahulu kalian menggunakan aplikasi Guruku. Akbar, Ananda, Anastasia, Akbar Aziz, Andi Reski, Andini, Asti, Aswar, Dia, Egi, Basya. Praktikum di mana materi kita yaitu perulangan, di mana perulangan yang akan kita gunakan yaitu for, while, dan while. Nah, saya lewati dulu yang video. Misalnya Anda diminta untuk membuat program sederhana, ya, SMK Mutiara Ilmu sebanyak 10 kali. Ini mungkin sudah sudah hal yang rutin. Mungkin kalau disuruh bikin programnya, kalau untuk mencetak mungkin sudah hal biasa. Dimana kalau kita akan kemarin bahwa sekiranya kalau ada di antara kita terlambat masuk sekolah, masuk kelas, kadang beberapa kali itu guru kita meminta, itu masih SD, sebagai hukumannya adalah kita disuruh menuliskan saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 10 kali bahkan sampai 100 kali. Itu sangat melelahkan. Mungkin waktu masih SD kita berpikir adakah alat atau cara agar supaya kita tidak menulis sampai 10 kali atau 100 kali. Karena kita belajar pemungkaman, hal tersebut merupakan hal yang mudah. Seandainya kita disuruh menuliskan kata seperti itu. Contoh, kalau manualnya kalau kita mengetik kata SMK Mutiara Ilmu, ya, saya akan praktekkan ke Anda semua. Lihatkan Mutiara Ilmu, Mutiara M besar, ya. Diakhiri itu nanti lain yang tadi yang kita tuliskan seperti ini. Nah, ini saya copy saja. Ya, lihat di sini akhirnya kalau dijalankan. Nah, ini masih penting kalau satu baris. Kalau sampai 1000 kali, maka baris ini akan berulang-ulang akan kita ketikkan. Ini akan sangat merepotkan kalau kita jalankan. Ya. Nah, ini kalau kita jalankan dia akan berulang-ulang sehingga sangat tidak efektif, sehingga perlu ada
ada perulangan di sini. Untuk perulangan ini sendiri kita sudah belajar perulangan 3 jenis, ya, yaitu while dan while agak lebih lebih mendapatkan solusi ketimbang kita mengetikkan satu persatu kalimat tersebut. Nah, contoh kita mulai dulu dari yang core. Nah, ini adalah integer. Ya. Contoh tipenya adalah integer, maka pada saat kita tahu bahwa tipenya adalah integer, maka kita akan menuliskan di dalam mainnya A sama dengan 1. Atau kita pasang integer A, sebutkan bahwa A itu adalah sebuah variabel. Nah, selanjutnya kita mulai melakukan proses yang namanya perulangan. Nah, otomatis ketika kita akan membuat perulangan, maka di sini kita akan mengetikkan for, ya. Kemudian kita kasih angka 1 di sini tadi bisa, tidak masalah, ya. Nah, sekarang kita kasih angka awalnya adalah di bahasa komputernya namanya kita inisialisasi dulu. Di awal itu berapa? Berdasarkan variabel yang kita masukkan. Jadi masukkan dulu variabelnya, ya. Masukkan variabelnya. Berikutnya kita menggunakan perintah while. While ini yang kita masukkan dalam kubnya adalah hanya kondisinya saja. Beda dengan for tadi. For itu banyak item isiannya. Jadi kita masukkan sehapus saja ini while. Ya. Berarti A lebih kecil sama dengan 10 misalnya. Ya. Lebih kecil dari 10, artinya dia akan berhenti pada saat di hitungan ke-10. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses pencetakan. Kita mencetak ini agar dia naik terus, otomatis A-nya nanti kita cetak sebanyak. Ini adalah tugas yang nanti akan kita kerjakan, di mana tugas tersebut ada 8 tugas, ya, 8 praktikum, di mana semua praktikum yang ada di dalam sini yang di Google Drive yang saya sudah kirimkan linknya ke kalian, itu jumlahnya 8 praktikum. Semuanya adalah praktek untuk perulangan, semuanya. Tingkat kesukaran dalam melakukannya berbeda-beda. Tapi jangan dulu kita kerjakan. Kita mau kerjakan dulu soal kelompok, ya, soal kelompok. Saya minta kalian, ya, kalau tadi perulangannya itu adalah pemilisan apa namanya, kata saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 10 kali, tapi saya minta nanti kalian memunculkan tulisan, ya, di mana tulisan tersebut nanti akan muncul angka 1, 2, 3 sampai 10 misalnya. Kan kalau manualnya kan begini. Sama-sama coba bikin manualnya sampai 3. Biarkan. Kita tidak membuat kayak seperti ini, tetapi kita menggunakan perulangan. Nah, perulangan yang kita mau pakai terserah, mau pakai while atau for, ya, sama ya, karena kita sudah perhatikan. Misalnya saya menggunakan for, tentu yang dicetak itu adalah bukan A lagi, ya. Tentu yang dicetak bukan ini lagi tulisan, tetapi kalau kita menggunakan for, contoh ini mencetak angka dari 100 sampai 200. Ada juga nanti coba nanti mengerjakan dari 200, tapi dia bukan naik angka yang tadi turun. Tentunya kalau turun bukan A plus lagi, minus. Ya, coba dulu, silakan. Boleh dicari di internet. Kiri ke kanan terserah.
hilangkan saja N-line-nya. Kalau hilang N-line-nya dia akan begini. Sorry. Lupa hapus tanda petiknya. Sudah? Oke, bagus. Beda kasih ke kiri kan? Juga yang tunjukin makanya. Tolong diajari temannya angka 1 sampai berapa gitu. Ya kan? Oke, bagus semua. Nah, kalau sekiranya sudah bisa memanfaatkan fungsi for, next, for, dan while-nya, saya akan kasih apa lagi namanya, tugas mandiri. Jadi ini tugas kelompok. Jadi silakan belum selesai tanya ke teman kelompoknya bagaimana cara penyelesaiannya yang tadi saya minta. Ada masalah? Sudah bisa semua? Angka yang ditampilkan terserah angka berapa. Tolong teman-temannya yang tidak tahu bertanya ke temannya. Untuk nis yang ganjil dari nis 1 sampai, nah untuk yang nomor nis 7 sampai 10 nanti praktikumnya praktikum 4 tapi nisnya yang ganjil juga. Berarti ganjil berarti 7 9 10. Sementara yang nisnya 7 sampai 10 praktikum kelima yang genap 10 genap Pak. 10 genap berarti di sini 6 8 10. Ya. Begitu seterusnya. Yang lain tinggal menyesuaikan saya lah. Nanti punya, nanti ditulis di buku. Kemudian salah satu di antara kalian nanti bukunya akan saya ambil, kemudian sudah, silakan dicek dulu. Yang ini kalau bisa
ditampilkan juga di bukunya output dari apa yang dibikin di sini. Jadi ketahuan apa yang berulang dari proses yang ini. Nah, kalau sudah, coba nanti tuliskan di codingnya di sini, baru kemudian kita lihat bersama-sama. Ya. Menggunakan bagaimana pemanfaatannya loopingnya dan bisa mengimplementasikan ke dalam program yang sederhana. Nah, itu sih yang saya inginkan. Tidak lebih dan tidak kurang daripada itu yang saya tekankan. Karena pada saat kita membuat nanti program yang besar, tentunya program tersebut, ya, terutama untuk looping ini akan sering kita gunakan. Kenapa akan sering kita gunakan? Karena bagian daripada perulangan ini merupakan sesuatu yang akan dijadikan sebagai referensi juga ketika kita sudah membuat program-program besar. Ya, contoh misalnya kita membuat aplikasi yang sederhana tentang simulasi ujian misalnya, atau simulasi lampu merah. Nah, terutama juga yang sering melakukan utak-atik terhadap aplikasi Android. Di Android itu banyak sekali, bukan Android, apalagi namanya yang controlling itu, Arduino itu menggunakan program C++ untuk programnya. Jadi ketika kita akan menyelesaikan pekerjaannya kita, pasti akan ada looping di situ yang terlibat di dalamnya. Nah, kita lihat semua angka yang tampil di sini sampai berapa puluh. Ini sempat 67, 71, 73. Pada begitu ya. Nah, berpengaruh sekali dengan standar spasi, sehingga tadi itu jadi nempel. Oke, baik, sudah jelas. Kalau dari banyak angka kita kelihatan bahwa angka-angka ini akan melakukan perulangan sampai nilai 100 dengan loncat-loncat 2. Bagus. Selanjutnya, silakan dulu. Selanjutnya, namanya huruf, di mana huruf tersebut akan dicetak. Saatnya jam 9 dimulai. Akan dicetak dari huruf Z sepertinya sampai huruf A, berarti dari kecil ke besar. Sekarang saatnya untuk mengetikkan tulisannya. Berarti kalau 1 sampai 6 yang ganjil di situ adalah 1, 3, 5. Berarti nanti tampil adalah 1, 3, 5. Oh, loncat 2 kali.
komanya, jangan sampai dilupa. Ini koma, oke sudah, sekarang apa lagi itu? Iya, aduh sayang, mata saya agak rabun. Ya, seperti ini tampilannya. Kalau kita lihat dari hasil yang dikerjakan, tampak bahwa angka awalnya itu adalah 1 sampai 6. Dia akan loncat-loncat 2. 1 ke 3 kan loncat 2, 3 ke 5 itu loncat 2. Dan ini adalah menggunakan for, di mana inisialisasi angka pertama itu adalah 1, batasnya itu sampai 6. Loncatnya loncat 2 kali. Nah, ini nanti akan kelihatan bahwa dia akan berhenti pas di angka lebih kecil daripada 6. Ya, karena memang loncat-loncatnya sampai segitu saja. Coba ganti 6 jadi 100 misalnya. Untuk tugasnya ini adalah tugas tugas yang dikerjakan. Silakan nanti berkelompok mengerjakannya. Masing-masing kelompok ini silakan nanti kumpul di mana lah, di rumah temannya atau di mana. Setelah dikerjakan, kumpul bukunya, dikumpul bukunya. Dari bukunya tersebut harus sama jawabannya dengan teman kelompoknya. Jangan sampai ada di antara kalian mengambil jawaban dari teman kelompoknya yang sebelah. Baik. Ya, ini kelompok 1 sudah ditulis, silakan ditulis dulu. Dibuat ulangan dengan output seperti di atas. Output yang ini silakan dibuat terserah, menggunakan while kah, menggunakan for, while terserah, mana dianggap nyaman. Ya, ini kelompok 1 sudah ditulis, silakan ditulis dulu. Dibuat ulangan dengan output seperti di atas. Output yang ini silakan dibuat terserah, menggunakan while kah, menggunakan for, while terserah, mana dianggap nyaman. Ini saya ingat saya dikasih tugas waktu masih kuliah dari dosen saya. Seperti ini tugasnya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 2. Ya, segitiga. Mirip seperti piramida. Ini kelompok 4. Kalau tanya kelompok berapa tadi? 3. Untuk ujian pada saat kita ujian hasil nantinya. Terus materi kita pekan depan setelah looping yaitu adalah olah string ya,
string, di mana nanti kita akan belajar bagaimana caranya mengambil data dari sebelah kiri ke kanan, atau misalnya kita menghilangkan spasi dari kiri ke kanan sebuah tulisan, ya, dan lain-lain. Materi itu akan kita bahas pada pekan depan. Untuk kelasnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa besok. Pak, mohon maaf. Saya diwanti-wanti